Seperti diketahui menjelang perhelatan Pesta Demokrasi, angka berita bohong atau hoax cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini tentu menjadi citra buruk terhadap demokrasi di Indonesia. Menyikapi hal tersebut tentu berbagai upaya mesti dilakukan agar masyarakat tidak terjebak pada hoaks dan isu provokatif jelang pemilu 2024. Pada dasarnya hoaks ini muncul karena adanya kepentingan untuk menjatuhkan lawan politik atau menaikkan rating teman politik yang sedang didukung. Secara hukum, aturan yang mengatur tentang Undang-Undang ITE sudah jelas dan tegas. Namun situasi ini tidak hanya bisa diselesaikan secara represif, tetapi juga preventif jauh lebih penting. Praktisi hukum yang juga seorang advokat, Alit Nusantara menjelaskan adapun upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah memberikan sosialisasi hukum sejak dini kepada masyarakat secara intens, kerjasama antara penegak hukum, Kominfo dengan masyarakat, juga dibutuhkan, dan terakhir adalah pengawasan. Hal inilah yang mesti dilakukan secara terus-menerus, jangan hanya saat jelang pemilu. Ya, secara umum kita bisa bagi menjadi tiga ya. Yang pertama, dengan asumsi bahwa literasi kita kurang, edukasi menjadi penting. Jadi sosialisasi terkait dengan hukum ini sangat penting. Kira ini ya upaya yang terus-menerus. Karena apa? Peradaban kita kan sudah sangat digital sekarang. Pertanyaannya, bagaimana membangun keadaban kita terkait dengan isu ini? Saya kira sejak dini harus dibangun. Kedua, kerjasama. Antar siapa? Ini kan tidak bisa dilakukan oleh satu penegak hukum. Katakanlah polisi mau menyidik. Kemudian ada akun-akun yang dinilai bermasalah. Siapa yang bisa men-take down? Pasti Kominfo kan? Yang terakhir kan pengawasan. Kalau kita bicara siapa stakeholder-nya, setiap hajatan pemilu ada pengawasnya. Tapi apakah cukup di sana? Saya kira tidak, karena ini sesuatu yang sangat masif gitu. Sebaran dari isu-isu provokatif, isu hoax ini kan luar biasa gitu. Jadi literasi menjadi kata kunci menurut saya, karena orang yang berliterasi umumnya bisa memfilter dirinya. Pihaknya menambahkan masyarakat harus cerdas dan bijak dalam menyaring informasi yang beredar. Dalam hal ini, masyarakat lebih berhati-hati dalam membagikan suatu informasi ke media sosial, terlebih dalam membuat suatu konten agar tidak bermuatan negatif. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar mengetahui batasan-batasan dalam mengkritik suatu unggahan, jangan sampai justru kritikan yang dilontarkan di media sosial justru melanggar hukum. Andika, Bali TV.